Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita surat naun Ibu? Surat Al-Qamar. Berarti sekarang bagian ayat ke-33. Insya Allah sampai kepada ayat 45 ya. Baik, kita langsung saja surat Al-Qamar ayat ke 33 sampai ke 45. Sebelumnya kita singgung dulu yang sebelumnya. Jadi sebelumnya berbicara apa? Berbicara tentang kaumnya Nabi Soleh. Jadi kaumnya Nabi Soleh itu mendustakan ya, dakwah Nabi Soleh, mendustakan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi Soleh. Kemudian diceritakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Soleh ini memberikan kepada kaumnya satu kegiatan yang disebut apa kemarin teh? Istilahnya an-naqah atau naqatullah. Naqatullah kalau biasanya ini diartikan unta. Nabi Soleh teh boga mukjizat onta Allah. Tah eta mah dongengnya. Sakali di eta mah itu ada pengaruh dari dongeng-dongeng Israiliyat. Tahu enggak Ibu dongeng Israiliyat? Dongeng-dongeng anu sumberna ti Yahudi jeung Nasrani yang masuk ke dalam pemikiran umat Islam. Itu dikenal dengan sebutan kisah-kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ini satu bagian dari pelajaran ulumul Quran. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dipelajari di universitas perguruan tinggi jurusan, terutama jurusan agama Islam, jurusan tafsir. Itu ada pelajaran yang namanya bab ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Di antaranya adalah kisah Israiliyat yang sudah sejak dari dulu ini kisah-kisah Israiliyat merusak pemikiran umat Islam. Begitu. Jadi bukan kata saya, ini memang dari dulu para ulama sudah mewaspadai, awas dongeng-dongeng, kisah-kisah yang masuk ke dalam pemikiran umat Islam melalui berbagai riwayat, tafsir-tafsir Al-Quran dan juga hadis-hadis palsu. Nah, etanya. Jadi yang ada itu, yang dikenal itu kan kita mengenal Nabi Soleh dengan unta ajaib, nah, eta mah dongeng. Ya. Jadi yang dimaksud naqatullah itu adalah dari kata apa kemarin? Naqo yanuku naukon atau nakotan. Itu artinya pendidikan, pembelajaran. Jadi Nabi Soleh itu menggulirkan program pendidikan kepada kaumnya, karena kaumnya itu sudah dari segi akhlak dan perilakunya sudah merusak ya. Sudah tidak akhlakul karimah tetapi akhlakus sayi'ah gitu ya. Jadi kaum yang korup terkenal di dalam Al-Quran, sehingga digulirkannya pendidikan seperti yang sudah dibahas dalam surat Al-Isra ayat 59. Jadi Nabi Soleh itu menggulirkan program pendidikan ya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, wa ataina samuda an-naqata mubsiratan. Kami datangkan kepada kaum Samud ya, an-naqah, satu program pendidikan untuk membangun visi ya. Mubsirah itu berarti untuk membangun pandangan ke depan. Jadi tujuan pendidikan adalah untuk membentuk pandangan, penglihatan, supaya penglihatan kita jauh ke depan. Bukan sekedar melihat
yang dibatasi oleh dunia ini. Janten titinggalian orang ulah di batasan ku dunia, tapi kedah tembus kapayun jauh ke depan akan ada apa. Itu. Jadi disebutnya visi. Pendidikan itu untuk membangun visi hidup dunia akhirat. Sehingga ke depan itu ada apa? Perlu informasi yang pasti, yang jelas. Dari mana? Dari Allah Sang Pencipta. Di depan akan ada apa? Begitu. Karena nanti banyak informasi-informasi palsu tentang akhirat. Banyak info-info palsu, hoax tentang akhirat. Sehingga ini harus diluruskan. Turunnya ajaran Allah melalui para rasul itu untuk meluruskan informasi-informasi akhirat yang sudah campur aduk. Gitu tah. Sehingga akibatnya apa kalau informasi akhirat sudah campur aduk? Akibatnya melemahkan mental, atau istilah ulama melemahkan akidah, melemahkan pemikiran. Cara berpikirnya jadi lemah. Cara berpikir yang lemah mengakibatkan pada akhlak, tingkah laku juga jadi lemah. Jadi bukan akhlakul karimah gitu. Jadi akhlakul apa adanya gitu. Sudah merasa jadi umat pilihan, sudah merasa jadi umat yang diridhoi, nu penting mah geus Islam cenah. Geus percaya, geus iman. Nah, kan begitu. Nah, ini sudah melemah mentalitasnya karena sudah banyak info-info yang campur aduk ke dalam agama. Nah, begitulah misi Nabi Soleh itu untuk membuka kegiatan pendidikan, untuk membangun visi masa depan yang benar dari ayat-ayat Allah. Sehingga dibuka pendidikan atau naqatullah itu diajaklah mereka kaumnya, sehingga kaumnya itu untuk diminta untuk menyisihkan anggaran, katakanlah ya, kan untuk berbagi air ya, air minum, kebutuhan pendidikan gitu, minimal nyumbang air. Nah, mereka sudah sepakat ya, karena yang namanya pendidikan itu adalah punya tujuan yang mulia untuk membangun, mendidik generasi masyarakat berakhlak yang baik. Tapi karena memang dasarnya mereka sudah tidak mau diarahkan, sudah tidak mau dididik, begitu. Jiwa mereka itu yang sebenarnya tidak setuju dengan apa yang digulirkan oleh Nabi Soleh. Gitu. Akhirnya mereka melakukan tindakan kriminal, main belakang. Kan kemarin sudah disampaikan ya. Melalui siapa? Melalui temannya. Melalui temannya untuk menyuap ya orang-orang yang ikut program pendidikan supaya bubar, supaya tidak jadi, dengan alasan bahwa soleh itu sesat, soleh itu berbeda dari apa yang diajarkan oleh para pendahulu. Jadi kaum Samud itu sudah punya agama sebenarnya dari para pendahulu. Setiap bangsa ya, setiap zaman di dunia ini semua itu sudah punya agama rata-rata. Ya, para pendahulu kita sebelum Islam masuk juga sudah punya agama, sudah beragama. Dari mana agama itu? Dari ajaran para nabi dan rasul terdahulu. Semua juga dari situ. Cuma seiring waktu terjadilah pencampur adukan pemikiran-pemikiran gitu tah. Eta mah tos biasa. Nyampur aduk deui sareng pemikiran-pemikiran manusia. Sehingga yang kita terima sekarang itu belum tentu murni seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dulu. Nah, urang teh Islam ayeuna teh informasi sagala rupina sami sareng anu disampaikan ku Nabi Muhammad. Parantos 14 hampir 15 abad maknya teu campur aduk, pasti aya wae anu kaasupan kasisipan informasi-informasi anu nyampuran pemikiran agama urang. Makanya urang udah memurnikan lagi, membersihkan lagi. Kumaha cara membersihkanna? Wih deui tadabur Al-Qur'an. Janten tadabur Al-Qur'an
Supaya apa? Supaya membersihkan unsur-unsur pemikiran yang asing, yang bukan dari Allah dan Rasulnya, tapi sudah dianggap oleh kita itu ajaran Allah, ajaran Rasul, padahal bukan. Nah itulah misi Nabi Soleh, ya, membuka an-naqatullah, pendidikan ajaran Allah untuk masyarakatnya, dan juga masyarakatnya diminta untuk menyisihkan anggaran. Kira-kira begitu bahasa kerennya. Nah, kira-kira kalau kita membuat ya pendidikan, misalkan di sini di Masjid Al-Furqon di masyarakat, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, gitu, kira-kira mau nggak menyisihkan anggaran untuk kebaikan, untuk kelangsungan pendidikan maknya, gitunya, kan ini untuk pendidikan, untuk generasi muda, untuk generasi anak-anak kita, gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk membangun tadi, membangun visi hidup dunia akhirat. Akan dijelaskan sejelas-jelasnya ke depan itu akan ada apa. Ini langsung dari ayat-ayat Allah. Begitu. Nah, tapi kaumnya Nabi Soleh kemarin itu, waktu itu apa? Dalam pembahasan kemarin, itu kan tidak setuju, mendustakan. Jadi mereka itu menginginkan apa yang sudah jadi pegangan nenek moyang. Begitu. Apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh dianggap dusta. Contohnya begini, saya ambil contoh, boleh? Kalau saya menyampaikan bahwa di akhirat nanti tidak ada syafaat, dianggap dusta enggak saya? Bagaimana kalau itu dari Al-Quran begitu? Bagaimana kalau saya katakan misalkan tidak ada neraka sementara? Kalau orang sudah masuk neraka, maka neraka itu untuk selamanya. Tidak ada ceritanya di neraka kemudian ada istilah apa? Dijahit gitunya. Nah, dijahit di neraka. Kalau saya bilang begitu, saya dianggap dusta enggak? Oleh masyarakat yang sudah berpikir adanya syafaat, adanya neraka sementara, pasti dianggap didustakan gitu. Tapi saya bisa mempertanggungjawabkan dari kalimatullah. Saya berpegang kepada kalimatullah. Itu contoh saja gitu ya. Contoh, dan memang demikian. Nah, begitu yang dihadapi oleh Nabi Soleh. Untuk apa maksudnya? Untuk meningkatkan kualitas akhlak. Gitu, supaya akhlaknya itu benar-benar akhlakul karimah ya. Dalam bertindak, dalam berbuat itu harus benar-benar menjadi orang yang soleh. Jangan ada sedikit pun ya kesempatan ya untuk kita berbuat maksiat gitu. Jangan sampai kita berpikir keun bae lah dosa saeutik mah, itu ya tidak boleh mentolerir. Allah tidak mentolerir yang namanya dosa ya. Semua dosa itu akan ada datanya, catatannya, dan akan mendapatkan konsekuensi hukum. Begitu, kecuali yang sudah ya sudah, maka bagaimana sekarang kita bertobat. Tobat itu artinya memperbaiki, merombak diri kita kembali kepada jalan Allah. Nah, maka insya Allah apabila Allah menghendaki, dosa-dosa yang telah lalu diampuni karena kita sudah berubah dari aspek akhlak perilaku. Nah, itu ya sekilas tentang apa Nabi Soleh yang kemarin. Kita langsung. Nah, kenapa kaumnya Nabi Soleh diazab? Karena mereka sudah bukan hanya mendustakan ya, tetapi juga membuat kegiatan pendidikan itu menjadi tidak jalan gitu. Jadi mereka itu membuat jadi mandul lah, kegiatan jadi mandul, tidak jalan karena itu tindakan suap yang mereka lakukan. Langsung saja kepada ayat ke-33. Kadzabat qaumul Lut bin Nudur, telah mendustakan kaum Lut terhadap peringatan. Nah, sekarang
kaumnya Nabi Lut. Juga mereka mendustakan Nabi Lut, dianggap bohong apa yang disampaikan oleh Nabi Lut. Pelajarannya dan peringatannya bahwa peringatkan kepada kaum kamu wahai Lut, ya, bahwa kaum kamu akan mendapatkan sanksi hukum, azab Allah kalau mereka tidak mau bertakwa. Dan mereka juga akan menghadapi sanksi hukum Allah kalau mereka berani menghalang-halangi dakwah Nabi dan Rasul. Itu peringatannya. Selanjutnya ayat ke-34. Inna arsalna alaihim hasiban ila ala Lut najainahum bisaharin. Sungguh kami telah mengirim kepada mereka hasiban. Hasiban artinya hujan batu. Ya. Jadi sesuatu yang menimpa kepada mereka, tapi bukan hujan air, tetapi yang menimpa itu adalah hujan batu. Mereka dihujani oleh hujan batu. Ila ala Lut, kecuali para pengikut Lut, keluarga Lut. Keluarga yang dimaksud keluarga Nabi ini di dalam Al-Quran adalah keluarga seiman, ya, saudara seiman. Karena innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang yang beriman itu saudara, jadi satu keluarga. Bukan keluarga hubungan darah tekanannya, ya. Yang dimaksud dengan ala Lut, ya, orang-orang yang seiman dengan Nabi Lut itu diselamatkan. Kami selamatkan najainahum bisaharin, kami selamatkan pada waktu sahar. Sahar itu sahur. Nabi Lut dan para pengikutnya diselamatkan pada waktu sahur. Sahur itu berarti waktu menjelang subuh, disebut waktu sahur. Maksudnya apa nanti kita lihat. Jadi kaumnya Nabi Lut itu diazab, disanksi hukum oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara, ya intinya gara-gara mereka menghalang-halangi dan mengusir-ngusir dakwahnya Nabi Lut. Karena yang berdakwah itu Allah. Dakwah itu milik Allah. Siapapun yang mengusir berarti itu menghalangi rencana Allah. Manusia, seluruh manusia di muka bumi ini berhak mendapatkan pelajaran Allah, Sang Pencipta. Kalau ada yang menghalang-halangi berhadapan dengan Allah, menghalangan rencana Allah atau etama, begitu ya. Nah, itu. Jadi mereka dikena azab. Ya, maka penyelamatan dari Allah, ya. Mereka itu diselamatkan, kaumnya itu diazab dengan hujan batu, ya. Ini semacam bencana vulkanik, ya, gunung meletus. Batuna di mana eta? Ujug-ujug aya batu, ari batu mah pasti dari perut bumi yang disemburkan nanti. Nah, maka bentuknya, misalkan bentuknya adalah gunung meletus, maka mereka dihujani itu. Ya enggak, sebelum-sebelumnya kan umat-umat yang lainnya itu kena azab Allah dalam bentuk semacam bencana alam kan. Ada yang bentuknya banjir, ya, ada yang bentuknya angin puting beliung atau angin puyuh, ya. Ada lagi apa? Ya, angin kencang istilah. Ada lagi yang kena sambaran petir, itu kan bencana-bencana, ya. Kalau ini dalam bentuk bencana letusan gunung dan mengakibatkan muntahan batu-batu di udara, akhirnya menghujani mereka. Nah, itu kahartos. Ini adalah bentuk azab Allah. Alam langit dan bumi ini adalah tentara Allah, ya. Jadi langit dan bumi dan isinya itu tentara Allah untuk menurunkan azabnya kepada kaum yang mendurhakai Allah. Kita kembali langsung. Nikmatan min indina, ayat selanjutnya, ya. Sebagai nikmatan min indina, sebagai bentuk nikmat dari sisi kami. Mana itu nikmat yang dimaksud? Penyelamatan. Kaumnya diazab, kemudian Lut dan yang seiman diselamatkan. Itulah sebagai nikmat, sebagai jaminan dari Allah kepada Nabi Lut dan pengikutnya.
Kadzalika najzi man syakara. Itulah balasan bagi orang yang telah bersyukur. Jadi Nabi Lut dan yang seiman itu, mereka itu keimanan mereka ya kepada ayat-ayat Allah itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Jadi upami orang mengikuti pelajaran Allah nyaita Al-Qur'an, itu berarti bentuk syukur. Ya enggak? Orang parantos nampi nikmat Allah tuh. Parantos kaetang teu nikmat Allah. Kaetang tidak terhingga. Ta ayeuna Allah menginginkan dalam rangka menyempurnakan nikmat dengan apa? Dengan memberi pelajaran. Ya, jadi Al-Qur'an ini adalah penyempurna nikmat Allah. Nikmat Allah memang teka hitung tapi can sampurna kecuali disempurnakan dengan ikuti pelajarannya. Bukan hanya nikmatnya saja kita nikmati, ya. Kita makan, kita pakai, kita bisa senang-senang dengan itu semua. Tapi pelajaran Allah kita abaikan, durhaka enggak? Nah, itulah durhaka, tidak syukur namanya. Jadi bentuk syukur kepada Allah Sang Pencipta adalah ikuti pelajarannya. Kita diciptakan, dilahirkan ke muka bumi ini sebenarnya untuk diperkenalkan dengan dua perkara. Perkara yang pertama adalah nikmat. Perkara yang kedua adalah rahmat. Rahmat itu bentuk kasih sayang Allah, bimbingan Allah agar tidak tersesat dalam hidup. Nah, itulah kadzalika najzi man syakara. Ya. Nabi Lut dan yang seiman sudah dinyatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang bersyukur karena mau mengikuti pelajaran ini. Sebenarnya sebaliknya mereka kaumnya itu kufur, ya, mengingkari pelajaran dari Sang Penciptanya. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 36. Walaqad angdarohum batsyatana fatamarau bin nudur. Sungguh kami telah memperingatkan kepada mereka batsyatana, kerasnya, tegasnya hukuman kami. Jadi Allah melalui ayat-ayatnya sudah menyampaikan betapa tegasnya hukuman Allah itu. Ya. Jadi Allah kalau memberi peringatan itu bukan sesuatu yang main. Nanti kita di hari kebangkitan akan menerima keputusan azab. Kalau kita tidak mau bertakwa, main-main enggak? Enggak main-main gitu. Begitu juga siapa yang menghalang-halangi pelajaran Allah dari para nabi, para rasul, para ulama yang disebarkan ke seluruh umat manusia, ya. Siapa yang menghadang maka akan berhadapan dengan azab Allah. Main-main enggak? Enggak main-main juga. Nah. Jadi padahal mereka sudah diperingatkan dengan hal itu. Tetapi fatamarau, tetapi mereka meragukannya, ya. Miryatun dari kata miryah, tamarau itu artinya ragu. Mereka meragukannya, ya, menganggap main-main, berarti menganggap bohong gitu. Ya. Fatamarau bin nudur, mereka meragukan tentang peringatan itu. Nah, kemudian kita lanjutkan, ada lagi cerita yang lainnya masih tentang Nabi Lut. Walaqad rawaduhu an doifihi. Sungguh mereka kaumnya itu rawaduhu. Rawaduhu itu dari kata roda yuridu, aroda yuridu, ya. Itu artinya kehendak. Jadi mereka kaumnya itu meminta kepada Lut an doifihi, meminta, menginginkan tamunya. Jadi Nabi Lut itu kedatangan tamu. Ya, nanti kita ceritakan ini ujug-ujug ada tamu, apa maksudnya. Nabi Lut itu kedatangan tamu yang tidak dikenal. Kemudian si kaumnya Nabi Lut itu melihat tamunya, kemudian mereka merasa tertarik.
seorang laki-laki ganteng, tidak dikenal gitu ya, bersih. Nah, mereka tertarik. Padahal mereka itu kaum laki-laki. Yang meminta kepada Lut itu juga laki-laki, kaum laki-lakinya. Tapi meminta kepada Lut itu tamunya, temannya, buat saya aja, buat kita aja. Jadi kaumnya Nabi Lut ini terkenal dengan kaum homo, penyuka sesama jenis gitu. Sehingga sampai-sampai ada orang lain, ada siapa tadi, tamunya Nabi Lut yang barangkali ganteng gitu ya, mereka tertarik. Siapakah tamu yang dimaksud? Sesungguhnya tamunya Nabi Lut adalah malaikat. Jadi Nabi Lut kedatangan malaikat. Ini kejadiannya sebelum turun azab Allah ya. Ada tamu dulu. Kedatangan tamu itu adalah utusan Allah, malaikat utusan Allah. Dalam surat lain diceritakan bahwa tamu ini sebelum dia mendatangi Nabi Lut, singgah dulu ke Nabi Ibrahim. Di tempat, di wilayah yang berbeda. Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu satu zaman, satu generasi yang sama. Nah, Nabi Lut itu muridnya Nabi Ibrahim. Jadi Lut menerima ayat-ayat Allah, pelajaran ayat-ayat Allah dari Ibrahim begitu. Maka sebelum ke Nabi Lut itu ke Ibrahim dulu mampir untuk menyampaikan pemberitahuan supaya Nabi Ibrahim mengetahui ini ada kejadian apa nanti di sana, kok jadi ada bencana. Nah, maka Ibrahim sudah tahu sebelumnya bahwa itu adalah azab Allah buat mereka gitu. Begitu buat kaumnya Nabi Lut ya. Nah, kita kembali. Jadi siapa tamu itu tadi? Siapa tamu itu? Malaikat. Untuk apa datang ke Nabi Lut? Untuk menyampaikan berita, siap-siap Lut, nanti kamu sebelum subuh harus sudah meninggalkan daerah ini. Gitu maksudnya. Ini tamu menyampaikan informasi penting, instruksi dari Allah, siap-siap besok sebelum subuh. Kan tadi waktu sahur. Berarti waktu sebelum subuh harus meninggalkan daerah ini karena daerah ini akan kena azab Allah. Sementara Nabi Lut berbicara dengan tamunya yang asalnya dia tidak kenal dan ternyata itu adalah malaikat utusan Allah, kaumnya melihat dan mereka meminta gitu. Itu temannya buat kita dong gitu. Sehingga mereka itu tidak tahu apa-apa ya, tidak memperhatikan dengan apa yang dibicarakan, tidak bertanya masalah apa yang dibicarakan. Nah, maka dikatakan di sini walaqad rawaduhu an daifihi, sungguh dia mereka itu ya meminta Lut ya meminta Lut tentang tamunya itu ya. Fatomasna ayunahum, maka kami butakan pandangan mereka sehingga fadzuku azabi wa nudur, maka rasakanlah hukumanku dan peringatanku. Jadi pandangan mereka dibikin buta, bukan buta tidak bisa melihat ya, tetapi perhatian mereka itu tidak lagi fokus kepada apa yang akan terjadi begitu. Jadi perhatiannya kemana-mana ya, ke urusan keinginan mereka tadi, karena mereka itu melihat tamunya. Nah, mereka meminta si temannya Nabi Lut itu, tamunya Nabi Lut itu. Bisa dipahami, bisa diikuti ya. Ini ceritanya begitu, kedatangan malaikat untuk memperingatkan siap-siap besok sebelum subuh Anda dan para pengikut Anda yang seiman meninggalkan wilayah ini. Kemudian apa ayat selanjutnya? Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir, dan sungguh kami telah timpakan mereka bukrotan. Apa itu bukrotan? Waktu pagi. Kan ada bukrotan
bukrotan wa asila, pagi dan petang gitu ya. Jadi mereka ditimpa azab pada waktu pagi ya. Azabun mustaqirrun walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqirrun. Nah, sungguh kami telah timpakan kepada mereka azabun ya, hukuman mustaqirun yang sudah menjadi ketetapan. Kapan waktunya? Bukrotan. Itu artinya di waktu pagi. Jadi siapa? Nabi Lut dan pengikutnya sudah meninggalkan tempat sebelum subuh, maka di pagi harinya azab itu diturunkan. Nah, begitu. Akhirnya mereka itu terkubur ya. Satu wilayah itu terkubur ya. Sebagai bentuk azab Allah kepada mereka. Nah itu, kemudian apa lagi? Faduku azabi wa nudur, maka rasakanlah hukumanku dan peringatanku. Ayat berikutnya, ayat 40. Walaqad yasarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah yang mau mengikuti pelajaran? Ya seperti yang kemarin itu. Jadi kalimat ini diulang ya. Diulang berarti betapa pentingnya Al-Qur'an untuk menjadi pelajaran bagi kita. Sampai-sampai Allah mengatakan jangan berpikir sulit. Allah sudah membuka pikiran kita, sungguh sudah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah yang mau mengikuti pelajaran? Kita lanjutkan ayat berikut. Walaqad jaa'a ala fir'aunan nudur, sungguh telah datang kepada keluarga Fir'aun ya. Apa yang telah datang? An-nudur, peringatan. Nah, peringatan ini juga peringatan dari Nabi dan Rasul juga sampai juga kepada Fir'aun. Ala Fir'aun berarti para pengikut Fir'aun. Karena Fir'aun ini posisinya sebagai raja, maka ala Fir'aun artinya keluarga atau rejim ya, pemerintahan Fir'aun. Nabi siapa? Ingat Fir'aun? Kepada Fir'aun Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kadzabu bi ayatina kulliha. Kemudian Fir'aun dan para pendukungnya kadzabu juga mendustakan. Apa yang didustakan? Ayatina, ayat-ayat kami ya. Apa itu ayat? Pelajaran kami. Kulliha, semuanya. Jadi Nabi Musa itu menyampaikan apa? Menyampaikan ayat-ayat. Sama pelajaran-pelajaran, tetapi sebelum kepada masyarakat Mesir ketika itu ya. Di Mesir itu ada Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Nabi Musa menghadap dulu ke Fir'aun sebagai penguasanya untuk pemberitahuan ya, bahwa kami mau berdakwah. Tetapi oleh Fir'aun didustakan, bahkan dilarang gitu ya, dengan alasan yang sama lah kurang lebih begitu seperti kaum-kaum sebelumnya. Nah itu, jadi mendustakan ayat-ayat kami kulliha, semuanya. Maka apa akibatnya? Fa'akhadnahum ahda azizim muqtadir, maka kami ambil mereka, Fir'aun dan pendukungnya ya. Akhadna itu artinya mengambil, dari kata akhoda. Hud itu artinya ambil. Jadi ini kata yang digunakan itu mengambil ya. Jadi kami ambil mereka, Fir'aun, ahda azizim muqtadir, yaitu sebagai tindakan dari Al-Aziz Al-Muqtadir. Siapa Azizim Muqtadir? Allah. Allah adalah Al-Aziz yang berkuasa, yang berwenang, Muqtadir. Muqtadir artinya yang membuat ketetapan. Ya. Jadi bukan Fir'aun Azizin Muqtadir itu, tetapi Allah
Jadi kalau Fir'aun menganggap dirinya sebagai azizin muqtadir, saya adalah penguasa yang membuat kebijakan, maka di atas Fir'aun ada yang lebih tinggi lagi, yaitu Allah. Begitu. Dia berhadapan dengan siapa? Atasannya. Semua raja, semua penguasa, semua pemerintah, kepala negara di dunia ini punya atasan yang lebih tinggi, saha? Allah Subhanahu wa taala sebagai azizin muqtadir. Jadi kalau ada penguasa siapapun yang berani mendustakan, melarang-larang dakwahnya Al-Qur'an. Ya. Quran dilarang itu berhadapan dengan siapa? Atasannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala, begitu. Karena ini bagian dari rencana Allah, ya. Nah, ini termasuk Fir'aun dicabut, akhoda itu diambil. Diambil apanya? Diambil kekuasaannya sebagai pemimpin, penguasa, raja, dicabut oleh Allah. Begitu. Sekiranya Fir'aun itu tidak melarang, mempersilahkan, maka tidak akan diganggu oleh Allah juga, dipersilahkan. Begitu ya. Dipersilahkan untuk tetap memimpin sebagai raja kalau tidak melarang-larang. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ayat berikutnya, akufarukum khairun min ulaikum. Nah, pertanyaan Allah, apakah orang-orang kafir kalian itu lebih baik dari mereka? Ini kembali pertanyaan ini kepada orang-orang Quraisy. Ya, kembali kepada ayat pertama, ini bicara tentang kaumnya Nabi Muhammad, ya. Jadi ini kembali karena surat Al-Qamar memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad dan juga termasuk kaumnya, hati-hati mereka akan mendapatkan keputusan yang sama seperti kaum-kaum terdahulu. Nah, sekarang balik lagi kepada kaum Quraisy, ceritanya begitu dalam surat Al-Qamar atau kepada pembaca kita sekarang. Apakah orang-orang kafir kalian lebih hebat dari mereka? Dari siapa? Tadi dari Fir'aun. Fir'aun itu adalah kekuatan penguasa. Pada saatnya, pada masanya Fir'aun itu adalah pemimpin negara adidaya. Mesir itu penguasa adidaya pada waktu itu, ya, punya kekuatan, didukung oleh kekuatan militer yang tangguh. Nah, maka ditanya, apakah orang-orang kafir kalian lebih hebat dari itu? Begitu. Jadi sehebat apapun, ya, yang menantang dakwah para nabi, ya, seperti halnya Fir'aun, tidak ada apa-apa di mata Allah. Begitu. Kartos itu maksudnya. Kita lanjutkan. Terus apa lagi? Am lakum baro'atun fi jubur. Ataukah lakum baro'atun, ataukah kalian punya baro'ah? Baro'ah itu artinya kebebasan hukum atau kekebalan hukum. Fi jubur, yang tertulis di dalam jubur-jubur itu lembaran kitab suci. Atau barangkali ini Allah bertanya, atau barangkali kalian itu wahai Quraisy merasa punya kekebalan hukum di sisi Allah. Karena ada umat-umat yang merasa kebal hukum di sisi Tuhannya. Kita ini umat pilihan Tuhan. Kita ini umat yang dikasihi Tuhan. Ayadai, kita ini umat yang diridhoi Tuhan, misalkan begitu. Itu kan perasaan, ya. Karena yang mulia di sisi Allah adalah yang takwa. Kalau nggak takwa ya nggak bisa, ya. Jadi tidak ada yang kebal hukum di sisi Allah. Nah itu. Atau kalian merasa umat yang baro'ah, ya, punya baro'ah dari Allah fi jubur, dan itu tertulis nggak dalam kitab suci? Kalau ada. Jadi tidak ada umat yang istimewa, yang punya kedudukan yang unggul dari umat yang lain, itu yang dimaksud di sini. Ayat berikutnya, ayat 44. Am yakuluna nahnu jami muntasir. Ataukah mereka berkata, kita ini adalah jami'un muntasir. Jami'un muntasir apa? Jami'un itu jamaah, kelompok manusia, kelompok orang-orang yang muntasir. Muntasir artinya dari kata nasoro, menolong.
Muntasir artinya yang bisa memberi pertolongan. Jadi ada semacam jamaah yang punya misi untuk membela. Muntasir itu ya jamaah pembela ya. Bisa pembela pihak-pihak tertentu, pembela organisasi, pembela ideologi. Namanya jami'un muntasir. Front pembela misalkan ada ya semacam begitulah ya. Jadi kelompok manusia, kelompok orang-orang yang siap untuk membela ideologi, membela organisasi, membela tokoh-tokoh tertentu, itu namanya jami'un muntasir ya. Ini juga ditantang oleh Allah. Wahai kalian Quraisy atau siapapun yang menantang dakwah para nabi dan rasul, barangkali kalian punya jamaah pembela. Kahartos teh. Tapi kan nantang gitu Allah kepada orang-orang pihak-pihak yang mau berani mengusir-ngusir dakwah para nabi. Maka kata Al-Qur'an apa? Sayuh jamul jam'u wa yuwallunad dubur. Sa itu artinya akan, maka akan dikalahkan jamaah itu. Ya, akan dikalahkan kelompok itu, kelompok pembela semacam itu ya oleh Allah, wa yuwalluna dubur, dan mereka juga akan lari ke belakang terbirit-birit menghadapi kekuatan sanksi hukum Allah atau menghadapi kekuatan tentara Allah gitu. Ya enggak? Jadi ada 3 pertanyaan tadi. Barangkali orang-orang kafir kalian itu lebih hebat dari Fir'aun, atau kalian punya kekebalan hukum, atau kalian punya semacam jamaah pembela, silahkan hadapi tentara Allah. Nah gitu. Jadi demikian ya. Apalagi ya sampai situ berarti ya, sampai ayat ke 45. Nanti ayat ke 46-nya balisa'atu mau'iduhum wasa'atu adha wa ammaru. Ini bicara tentang sa'ah nanti di hari kebangkitan. Tetapi sa'ah, satu saat nanti yang dijanjikan kepada kalian, saat itu lebih keras, lebih dahsyat dan lebih pahit. Itu azab Allah yang nanti akan dihadapi oleh orang-orang yang mendurhakai Allah. Itu nanti lebih pahit, dan ini akan kita bahas pada kajian minggu depan. Jadi intinya apa? Saya simpulkan dengan satu ayat yang pernah disampaikan di sini. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya apa? Sungguh kami yang menurunkan pelajaran ini. Ini pelajaran diturunkan dari Allah. Kalau Allah punya program untuk memberikan pelajaran kepada manusia, dibiarkan enggak oleh Allah? Tidak dibiarkan, tapi Allah melakukan pengawasan dan penjagaan. Ini dijaga supaya ini program penyebaran Al-Quran ke seluruh umat manusia ini berjalan ya, tersebar kepada umat manusia sampai. Sehingga siapapun yang menghalang-halangi dakwah Al-Quran dan penyebarannya ini akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Itu barangkali ya pelajaran kita hari ini, ayat 33 sampai ayat 45 dulu. Minggu depan kita tuntaskan keseluruhannya sampai ayat terakhir surat Al-Qamar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.